Baru Wardah Lightening Powder Foundation. Paduan powder dan foundation yang pas, halal, terasa ringan, dan tak berminyak. Wajah tampak cerah sepanjang hari. Wardah Lightening Powder Foundation. Feel the light. 6 warna baru. Wardah Velvet Matte Lip Mousse Earthy Collection. Saat kemenangan menjadi tujuan, setiap langkahnya perlu persiapan. Untuk menjemput kebahagiaan di masa depan. Ada jawaban dari segala tuntutan, karena kita punya alasan kuat untuk mewujudkan segala kebaikan dan impian. Hidup selalu punya tujuan. BNI Syariah mendampingi Anda mewujudkannya. Juga bisa ikut berpartisipasi aktif untuk berdonasi melalui barcode yang ada di layar YouTube Scraf Media, yang ada di layar YouTube Scraf Lovers semuanya. Untuk itu langsung saja kita sapa pembicara kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Ahmad Fakih Syarafadin. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat, kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Dan selain Pak Ahmad, tadi juga saya sebutkan ada Mbak Alia Sayuti. Assalamualaikum Mbak Alia. Waalaikumsalam Mbak. Iya, hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat ya. Ahmad Fakih. Ya, oke. Nah, ini Mas Ahmad Fakih ini adalah General Manager Resources Mobilization Dompet Duafa ya Mas ya. Dan Mbak Alia ini mewakili super volunteer dari Dompet Duafa. Oke, nah sebelumnya saya ke Mas Ahmad Fakih dulu ya. Mas Ahmad Fakih. Nah, Mas, kalau program Dompet Duafa nih ya di masa-masa lagi pandemi corona seperti ini seperti apa sih Mas untuk saat ini? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau Dompet Duafa sendiri membagi fase kegiatan program kami di masa pandemi ini di 4 fase. Pertama di fase informasi, itu per tanggal 3 Maret ya, ketika ada isu-isu COVID masuk ke Indonesia, di mana ada 2 pasien dinyatakan positif, itu kami masuk ke fase informasi, di mana kami memberikan edukasi terkait isu COVID ini, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ketika fase ini sudah lewat, memang kami masuk ke fase kuratif dan lebih masuk ke dalam program kesehatannya, di mana saat itu kami mencoba mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini, seperti bantu kepada tenaga kesehatan. Ya, Mas, maaf Mas Fakih, mungkin bisa didekatkan sedikit itu speakernya karena kurang kedengeran jelas. Nah, ini lumayan jelas. Ini udah jelas, Mbak? Iya, udah jelas. Mungkin boleh dipegang ya Mas Fakih ya. Boleh. Sayang soalnya nanti infonya nggak tersampaikan ke Scraf Lover. Iya, silakan Mas Fakih dilanjutkan. Ya, yang kedua memang kami masuk di fase kuratif, di mana konsep kami adalah di program kesehatan seperti bantuan tenaga medis, kepada
medis, kami juga membuka layanan kesehatan di naungan jaringan rumah sakit dan klinik. Kami juga memberikan respon terhadap pasien yang atau ODP, PDP dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ketika fase kuratif ini sudah mulai turun, kami masuk ke fase resesi. Nah, ini yang paling sangat mengkhawatirkan memang, karena di fase resesi ini kami memprediksi bahwasanya akan ada semacam gejolak yang cukup besar, karena ada sebagian masyarakat di luar sana akan kesulitan mendapatkan sumber bahan pangan, di mana kami memprediksi akan ada semacam krisis ekonomi ya, seperti di tahun-tahun mungkin kita ingat tahun 98 ya, ada yang mendapatkan sulit makanan, krisis di sana sini. Nah, di fase resesi ini kami memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak berupa bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, sekarang sudah kita transisi di era new normal ini, kami pun mulai beradaptasi untuk transisi ke fase recovery, di mana konsen program kami adalah bantuan berupa ketahanan pangan keluarga. Sasarannya adalah komunitas-komunitas di UKM dan rumah tangga skalanya. Jadi kami ada istilahnya budidaya ikan dalam ember ya. Jadi bagaimana nanti masyarakat mandiri tanpa perlu kesulitan mencari bahan pangan. Jadi bisa mandiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, yang kedua memang konsen kami di fase recovery ini untuk bantuan modal usaha. Jadi isu-isu yang kita dengar sebelumnya kan ada yang pemutusan hubungan hak kerja, ada PHK dan lain sebagainya. Itu kami coba masuk ke industri rumah tangga untuk memberikan bantuan modal agar mereka bisa bangkit kembali sesuai dengan passionnya. Yang mau misalnya ada yang jual nasi uduk gitu, ya kami bantu jualannya dan lain sebagainya. Kurang lebih itu 4 fase program di Dompet Duafa. Baik, ternyata lumayan komplit ya Mas ya. Nah, ini kita beralih dulu sebentar ke Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Halo Mbak. Ya, Mbak Alia sekarang kegiatannya apa aja nih Mbak? Aku kegiatannya masih seperti biasa. Aku aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Ditambah lagi aku juga sekarang lagi sibuk webinar juga bareng sama teman-teman komunitas. Terus tetap jadi influencer dan juga sekarang jadi merambah ke women trainer semenjak mantap. Ya Mbak Alia, maaf mungkin suara mic-nya bisa didekatkan ya Mbak, karena kurang jelas ya suaranya. Iya, udah mic-nya bisa coba sekali lagi didekatkan lagi ya. Soalnya ini udah halo ya, halo udah aman, udah sini udah oke sip ya. Jadi sekarang lagi sibuk untuk entrepreneur juga ya Mbak ya? Iya betul. Jadi akhirnya di masa pandemi ini ternyata punya hobi yang lain dan akhirnya kayak menambah pengalaman sih. Ternyata di dunia yang tadi sebelumnya tuh kayak masih ragu ke dunia entrepreneur, ternyata pas masa pandemi ini semakin memantapkan diri. Mantap. Oke. Nah, kalau Mbak Alia sendiri, ini awal mulanya bisa tertarik nih untuk bergabung menjadi volunteer, bahkan super volunteer dari Dompet Duafa itu seperti apa? Ya, pada awalnya sih aku juga nggak pernah menyangka ya bahwa aku ditawari oleh, maksudnya kalau kita melihat Dompet Duafa ini kan bukan brand skala kecil ya, tapi udah brand skala besar. Dalam artian brand sosial tapi udah skala besar. Jadi kadang-kadang kayak merasa bahwa kok bisa ya ditawari sama project dari beberapa banyak influencer teman-teman, aku menjadi salah satu. Dan kadang-kadang juga ngerasa apa ya, alhamdulillahnya ketemu sama orang-orang yang mensupport juga bahwa ternyata kebaikan itu bisa kita lakukan selama kita masih punya niat.
Jadi kalau kadang-kadang kita tuh ngerasa bahwa membantu itu kan identik kalau kita punya uang. Tapi ternyata dalam menyalurkan kebaikan itu ternyata nggak melalui materi aja, tapi bisa dengan tenaga, terus udah gitu lewat tenaga, lewat pikiran. Nah, jadi bagaimana kita menggerakkan orang-orang kan itu salah satu effort kita untuk menekan. Luar biasa. Nah, kalau aku balik lagi ke Mbak Alia dulu. Tadi aku ada yang penasaran juga nih. Nah, terus kalau setelah Mbak Alia udah gabung nih jadi super volunteer di Dompet Duafa, apa yang dilakukan tuh Mbak di lapangan? Yang pasti banyak banget karena tuh beberapa kali event bareng sama Dompet Duafa, dari yang event-event yang have fun kayak menyegarkan gitu, maksudnya kayak kita event-event yang kayak akan jalan bareng waktu itu beberapa gitu. Nah terus ada juga event-event yang sampai ternyata medannya sangat sulit gitu, kayak waktu itu terakhir itu bukan tahun kemarin itu dalam rangka kurban juga aku ikutan di tebar hewan kurban. Jadi itu aku sampai ke pelosok-pelosok dan itu panjang banget sih kalau Oke, tapi yang di lapangan tuh yang dilihat dan dirasakan sama Mbak Alia itu seperti apa gitu? Apalagi yang tadi di pelosok-pelosok itu. Ya, kalau di lapangan itu kalau bisa diceritakan ya, ternyata yang kemarin program tebar hewan kurban ini sangat sangat menyentuh sekali sih. Karena ternyata kalau biasanya kan kita merasa bahwa kurban itu kan hanya di sekitar kita. Maksudnya kalau karena kita di Jakarta kan tidak terlalu terasa ya. Kita saya tiba-tiba ke sana waktu itu di salah satu kepulauan di SBB, daerah bagian barat Maluku. Balia bisa maaf Balia bisa ini dekatkan lagi mic-nya atau diatur lagi karena agak sedikit putus-putus. Ya halo. Udah. Coba udah. Masih ya dikit lagi. Udah. Coba. Aman? Ya. Udah aman nggak? Nah, jadi pada saat itu aku tuh kayak ngerasa waktu itu kan namanya Kepulauan Manipa ya di SBB itu, dan pas sampai di sana itu ternyata kalau kita tidak dari tim Dompet Duafa yang menyalurkan itu sudah selama hampir 10 tahun itu tidak ada pemotongan hewan kurban di Nusantara. Jadi bisa kebayang nggak sih? Jadi sangat tersentuh sekali bahwa keadaan di luar sana itu tidak sebaik yang kita rasakan di sini gitu, di perkotaan. Kalau di sana itu mereka harus melewati pulau ke pulau untuk menjangkau satu sama lain, dan secara transportasi juga nggak umum kayak kita gitu ya, tinggal bisa kayak kendaraan umum atau semacamnya gitu ya, jalan kaki. Ini kan nyebrang pulau, jadi kayak benar-benar effortnya harus luar biasa. Dan kita sampai di sana tuh kayak orang sana sendiri sih ngomong, ya Mbak, kalau seandainya nggak ada Mbak ataupun teman-teman dari Dompet Duafa, kita tidak merasakan manfaat dari pemotongan kulit karena memang sudah 10 tahun tidak ada yang potong di sini. Itu senang banget nggak sih? Jadi kayak senang banget ya kita 2-3 hari berada di sana dengan dalam keadaan yang nggak listrik aja tuh baru ada tuh ketika malam, dari maghrib sampai dengan ketemu lagi pagi. Matahari terbit baru listrik padam lagi sampai maghrib gitu. Dan udah gitu airnya itu nggak ada penyaringan, jadi kebayang gak sih dari air laut itu jadi sumurnya gitu kayak masih agak warnanya itu putih-putih kering gitu, nggak kayak air jernih kayak kita di sini. Gitu ya. Baik Mbak Alia, tapi kenapa Mbak? Ya tapi perasaan aku tuh pada saat kesana itu sendiri ya, aku ngerasain mereka aja tuh nggak pernah ngeluh gitu.
oh kita di sini yang di perkotaan dengan segala kebaikan yang kita punya, maksudnya dengan segala fasilitas yang kita ada gitu, kita masih suka ngeluh gitu. Bahkan kalau seandainya kadang-kadang kan PLN aja ya listrik mati gitu 1 jam 2 jam aja kita tuh udah ngeluhnya bagaimananya gitu ya kan. Tapi kalau di sana bahkan 12 jam aja ya itu udah keseharian mereka gitu. Bahkan nggak ada kata-kata apa namanya pesimis dari mereka tuh nggak ada gitu. Aduh pokoknya luar biasa banget. Jadi karena aku sering apa namanya langsung ke lapangan bersama dengan Dompet Duafa, di situ banyak kesadaran yang tadinya aku ngerasa pesimis dalam hidup gitu ya, itu jadi semangat lagi gitu melihat mereka gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya manfaatnya, entah itu karena dari kita yang sebagai donaturnya, entah itu pengalaman yang dikasih ketika kita terjun di lapangan. Jadi volunteer ya. Oke, Masya Allah. Baik, benar-benar menarik dan bermanfaat sekali ya Mbak ya. Oke, saya kembali lagi ke Mas Ahmad Fakih ya Mas ya. Ini tadi menarik sekali pengalaman dari Mbak Alia sebagai volunteer. Nah, kalau Dompet Duafa sendiri saat ini kondisi di lapangannya seperti apa Mas? Kan tadi ada 4 tahapan tuh ya kalau untuk programnya. Ada kalau kondisi di lapangan saat ini seperti apa, dan untuk prioritasnya selain nakes atau tenaga kesehatan nih, siapa saja yang menjadi prioritas Dompet Duafa untuk diberi bantuan saat ini? Ya, baik. Jadi kalau memang saat ini kami sedang fokus untuk tahapan recovery, di mana sasaran target utama penerima manfaat dalam program kami adalah skala rumah tangga dan UMKM. Walaupun tidak mengenyampingkan, kami masih support untuk dalam bantuan kepada tenaga kesehatan. Bahkan kami juga ada menggalang gerakan untuk mengadakan ventilator. 6 warna baru. Wardah Velvet Matte. Nah, memang keadaan sekarang karena fokusnya kami untuk pembangkitan ekonomi masyarakat, jadi skala-skala rumah tangga dan UMKM yang menjadi fokus kami di lapangan. Walaupun kami mempersiapkan semoga sih tidak terjadi, karena memang sekarang ketika new normal diberlakukan, PSBB juga sudah tidak terlalu sebagian daerah sudah tidak ada. Kekhawatiran karena ada pusat-pusat keramaian kan membuat potensi COVID ini tetap menyebar juga. Kami juga mempersiapkan, tapi semoga nggak terjadi ya. Karena kurvanya terus naik juga, bahkan sekarang sudah menyentuh 50.000 ya. Untuk pasien dinyatakan positif itu, kami akan mempersiapkan untuk bagaimana ketika fase terburuknya akan kembali lagi ke fase resesi. Nah, ketika fase resesi ini, maka kami juga akan kembali untuk support bantuan kepada warga, kepada masyarakat terdampak ke fase resesi yang sebelumnya, seperti bantuan makanan pokok dan lain sebagainya. Jadi bantuan-bantuan langsung itu akan kami siapkan. Terus disiapkan ya Mas Fakih. Oke, nah Mas Ahmad, kalau untuk Idul Adha nih, program Idul Adha di masa pandemi Corona saat ini, apakah ada perbedaan gitu, bagaimana distribusinya dan eksekusinya seperti apa Mas? Ya, untuk program Idul Adha ini kami menyebutnya tebar hewan kurban ya, karena memang value kami itu menebar hewan kurban sebagaimana Mbak Alia ceritakan tadi, benar-benar ke pelosok, dan memang di sana masyarakat itu betul-betul membutuhkan. Bahkan jarang sekali bisa makan daging gitu kalau nggak ketemu Idul Adha. Malah tadi sampai 10 tahun nggak ketemu daging, itu kan sangat luar biasa sekali dan ironis lah. Nah, kalau untuk perbedaan di tahun ini, memang kami secara eksekusi nanti di lapangan, kami memusatkan pemotongan hewan kurban itu di rumah pemotongan hewan. Jadi kalau sebelumnya memang kami sebar ke desa-desa, ke pelosok-pelosok kampung, karena kan itu berpotensi mengumpulkan massa ya. Biasanya kan masyarakat pada senang kalau melihat ada pemotongan kurban. Nah, itu kami coba menghindarkan itu. Pusat pemotongannya nanti kami pusatkan di sentra ternak binaan Dompet Duafa, baru setelah itu disebar ke masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Dan secara kualitas insya Allah masih tetap kami jaga dengan ada 3 tahapan quality control, dan insya Allah mudah-mudahan semua penerima manfaat bisa merasakan nikmatnya berkah daging kurban.
Baik, amin, amin ya Rabbil Alamin. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad Fakih atas penjelasan dan juga informasi yang telah diberikan. Juga terima kasih banyak kepada Mbak Alia Sayuti tadi atas sharing pengalamannya selama menjadi super volunteer di Dompet Duafa. Sekali lagi terima kasih keduanya untuk Mas Ahmad Fakih dan juga Mbak Alia Sayuti. Baik, Scarf Lover semuanya, demikian tadi sesi bincang-bincang kita dengan Mas Ahmad Fakih dari Dompet Duafa dan juga Mbak Alia Sayuti selaku super volunteer dari Dompet Duafa. Saksikan terus acara-acara dalam Muslimah Creative Stream Fest Volume 2 ini 2020 dan untuk saat ini saya pamit dulu, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru, Wardah Velvet Matte Lip Mousse Earthy Collection. Dengan 6 warna baru yang lebih warm, cocok untuk semua warna kulit. Tetap lembut, super matte, halal, nyaman, dan tahan lama. Wardah, feel the color comfort. Banyak perubahan yang terjadi dari generasi ke generasi. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Pencarian mereka akan nilai-nilai kebaikan. Bersama BNI Syariah, jalan kebaikan itu akan selalu terbuka.